Perkenalkan, saya Dimas Agung Famuji. Di sini saya akan membahas tentang buku Behavioral Economics and Finance, chapter 14 tentang Corporate Investment and Finance. Pada chapter 14 kita akan membahas dasar-dasar bagaimana ekonomi perilaku diterapkan dalam menganalisis pengambilan keputusan perusahaan. Dan kemudian kita akan beralih ke masalah pembiayaan investasi. Masalah utama bagi perusahaan adalah pendanaan investasi. Pendanaan investasi di sini fokus pada investasi aset tetap yang menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi aset tetap atau aktiva tetap mengacu pada investasi jangka panjang yang ada dalam operasi bisnis. Jenis aset yang satu ini mampu memberikan keuntungan finansial yang memiliki masa manfaat jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Neoclassical Theory of the Firm. Teori neoklasik. Perusahaan dibangun berdasarkan prinsip-prinsip optimasi yang dibatasi, di mana perusahaan membuat keputusan dengan menggunakan bentuk fungsi produksi tertentu. Biasanya, fungsi ini disebut sebagai Cobb-Douglas Production Function atau CDPF. Dalam produksinya, perusahaan diasumsikan meminimalkan fungsi biaya sesuai dengan teknologi produksi yang mereka gunakan. Seperti yang ditangkap dalam spesifikasi CDPF, di mana fungsi biaya sederhana mencakup total biaya semuanya, baik itu biaya tenaga kerja dan modal. Isu utamanya adalah bagaimana perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam dunia neoklasik. Perusahaan diasumsikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan pembiayaan dan akan meminjam dengan tingkat bunga yang sesuai dengan ekspektasi keuntungan mereka. Masalah lain dari teori-teori produksi dan investasi neoklasik standar adalah bahwa teori-teori tersebut tidak membahas dengan baik masalah bagaimana perusahaan membentuk ekspektasi masa depan. Menurut Tobin dan Brainerd pada tahun 1977 memberikan solusi dengan mendalilkan bahwa para pengusaha membentuk ekspektasi rasional atas keuntungan mereka di masa depan berdasarkan evaluasi pasar saham. Hal ini membutuhkan asumsi tambahan bahwa pasar keuangan adalah efisien dengan harga aset yang merespon berita secara instan dan kemudian merefleksikan semua informasi yang tersedia saat ini dan relevan tentang profitabilitas perusahaan. Teori neoklasik menunjukkan bahwa tingkat investasi perusahaan harus bergantung hanya pada peluang investasi yang dirasakan, diukur dengan Key Tobin marginal perusahaan, di mana Tobin marginal Key adalah nilai peluang investasi dibagi dengan biaya investasi yang dibutuhkan. Alternative behavioral assumption. Para pengusaha dalam teori-teori standar neoklasik tentang produksi dan investasi dicirikan oleh rasionalitas substantif yang didefinisikan oleh Simon pada tahun 1979 sebagai pencapaian tujuan-tujuan objektif dengan kendala-kendala objektif. Teori neoklasik standar berfokus pada penggunaan teknik matematika yang kompleks dan gaya algoritmatik dalam pengambilan keputusan yang berlawanan dengan gaya heuristik. Pengambilan keputusan yang terlihat dalam ekonomi perilaku. Pendekatan algoritmik diuraikan secara rinci dalam analisis konvensional aktivitas investasi aset tetap. Misalnya, dalam model neoklasik Jorgensen pada tahun 1963, dalam Abel pada tahun 1983, dan teori-teori Key yang lainnya. Dalam teori opsi Real Dix and Pindix pada tahun 1904 dan Pindick pada tahun 1991 tentang ketidakpastian dan ketidakterbalikan dalam investasi. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam analisis, pendekatan-pendekatan ini dapat dipahami sebagai penyempurnaan dari modal dasar Jorgensen, di mana setiap penyempurnaan menggabungkan pendekatan-pendekatan yang lebih menyeluruh dan rumit dalam analisis ekspektasi dan ketidakpastian ke dalam sebuah model dasar perusahaan yang secara substantif rasional memaksimalkan keuntungan. Real option investasi appraisal-nya
Jika investor khawatir tentang ketidakpastian, mereka akan lebih enggan untuk berinvestasi, sehingga akan ada hubungan negatif antara investasi dan ketidakpastian. Kendala ketidakpastian ini sangat mendesak bagi industri yang mengalami perubahan teknologi yang sangat cepat. Dan ketika jeda antara perencanaan dan pelaksanaannya sangat panjang dan kompleks, ini akan membuat kendala yang sangat luar biasa. Bisnis energi yang inovatif ini adalah salah satu contohnya di mana gap-nya sangat besar. Teknologi energi berubah setiap saat dan bagaimana bisnis energi dapat membangun kasus bisnis untuk memungkinkan mereka mengakses pembiayaan. Ketidakpastian saling terkait. Waktu menjadi sangat penting dan pertanyaan investor berubah. Yang awalnya, haruskah saya berinvestasi? Iya atau tidak, kemudian akan berubah menjadi kapan saya harus berinvestasi, cepat atau lambat. Masalah ketidakpastian paling terasa pada investasi yang ditandai dengan tingkat invertibilitas yang tinggi. Ketika sunk cost-nya atau biaya tersembunyinya sangat besar. Untuk investasi yang dibalikan dengan sunk cost-nya yang rendah, ketidakpastian tidak terlalu menjadi masalah karena investor dapat berubah pikiran dalam mendapatkan kembali sebagian besar biayanya. Misalnya, biaya kecil yang berinvestasi dalam kendaraan utilitas dapat dengan mudah dan tanpa biaya membalikan keputusan mereka dengan menjual kendaraan mereka. Tapi beda dengan perusahaan-perusahaan proyek besar yang memiliki sunk cost yang sangat luar biasa. Kemudian, proyek-proyek infrastruktur publik. Nah, ini adalah contohnya dari masalah yang saling berinteraksi. Proyek-proyek infrastruktur energi dan transportasi berskala besar tidak luput dari ketidakpastian dan juga tidak dapat diubah. Proyek-proyek ini biasanya dijadikan oleh biaya tersembunyi atau sunk cost yang sangat tinggi. Ketika perubahan teknologi yang cepat dan risiko teknologi ditambah ke dalam campuran, masalah yang ditimbulkan oleh interaksi ketidakpastian dan ketidakberlanjutan menjadi semakin besar. Masalah ketidakpastian dan ketidakterbalikan tidak sering dibahas dalam penilaian investasi. Teknik penilaian investasi standar yang digunakan dalam praktiknya, bahkan untuk proyek-proyek infrastruktur berskala besar, biasanya didasarkan pada arus kas yang didiskontokan, khususnya aturan investasi menggunakan NPF. NPF yang digunakan di mana dalam penilaian proyek infrastruktur publik untuk proyek-proyek infrastruktur besar yang disponsori pemerintah dan proyek-proyek infrastruktur yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, metode arus kas yang didiskusikan lebih disukai oleh pemerintah dibandingkan untuk prosedur yang lainnya. Arus kas terdiskonto atau discount cash flow adalah teknik pembuatan metode keuangan yang didasarkan pada asumsi mengenai prospek pendapatan dan biaya atas suatu properti atau usaha. Pembuatan asumsi tersebut berkaitan dengan kuantitas, kualibilitas, variabilitas, waktu, serta durasi arus kas masuk dan arus kas keluar yang didiskontokan ke nilai kini. Konsep diskonto cash flow ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika Anda menginvestasikan sejumlah dana, maka dana tersebut akan tumbuh sebesar sekian persen atau mungkin sekian kali lipat setelah beberapa waktu tertentu. Disebut sebagai discount cash flow atau arus kas yang terdiskon karena cara menghitungnya itu dengan mengestimasi arus dana di masa mendatang untuk kemudian di-cut dan menghasilkan nilai dana tersebut pada masa kini. Behavior theories of the firm, Keynes berpendapat bahwa ketidakpastian yang mendalam dan kepercayaan bisnis yang rapuh mengganggu proses pembentukan ekspektasi, memperburuk volatilitas dan pesimistis dalam perilaku investor. Beberapa strategi investasi melibatkan proses langkah demi langkah untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan. Contohnya adalah pengembangan produk baru di industri farmasi yang memiliki rangkaian peristiwa seperti uji coba. Ketika uji coba berhasil, maka obat berhasil dipatenkan, kemudian dipasarkan secara efektif, dan seterusnya. Nah, rangkaian peristiwa ini bersifat konjungtif dan kahanam.
Dan Turskes memprediksikan bahwa investor akan menjadi terlalu optimis karena mereka melebih-lebihkan kemungkinan dari rangkaian peristiwa terkait ini. Entrepreneurship heuristic. Salah satu perbedaannya adalah gaya pengambilan keputusan. Karakteristik utama yang membedakan pendekatan perilaku dibandingkan dengan pendekatan standar adalah bahwa pendekatan perilaku lebih konsisten. Menurut Simon pada tahun 1979 tentang rasionalitas prosedural, pengambilan keputusan sebagai hasil dari pemecahan masalah, intuisi, dan pertimbangan yang tepat dibandingkan dengan rasionalitas substantif yang dikaitkan dengan informasi yang sempurna, pengambilan keputusan yang memaksimalkan utilitas atau keuntungan. Bias perilaku muncul pada saat atau lebih dari 3 tahap utama. Yang pertama, proses pengambilan keputusan investasi. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, memprediksikan kejadian di masa depan. Misalnya, kemungkinan penjualan dan penilaian proyek investasi. Ini adalah bias-bias yang akan terjadi selama proses. Kemudian, dalam menilai investasi, pengusaha yang rasional secara prosedural akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasi sebuah proyek investasi, yaitu dengan menggunakan perhitungan payback period atau disebut dengan PBB. Jika mereka menilai proyek dalam hal kemungkinan arus kasnya yang tidak dihitung relatif terhadap biayanya, mereka akan menggunakan tingkat account rate of return atau ARR sebagai alat penilaian investasi. PBB dan ARR didasarkan pada asumsi sederhana tentang kemungkinan kejadian di masa depan dan tidak memerlukan metode pendiskontoan seperti proyek pemerintah yang kita sebutkan tadi di atas. Ini menurut Bentley pada tahun 2006. Payback period adalah metode yang biasa digunakan oleh investor, profesional keuangan, dan bisnis untuk menghitung laba atas investasi. Payback period membantu menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menutup biaya awal yang terkait dengan investasi. Sedangkan account rate of return atau ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Kemudian untuk entrepreneurial decision making-nya, menurut survei yang sudah dilakukan pada chapter 14, bukti survei menunjukkan bahwa heuristik seperti teknik payback period dan tingkat pengembalian rata-rata atau ARR adalah teknik yang paling sering digunakan, terutama untuk usaha perusahaan kecil. Itu menurut Dule et al. Pada tahun 1992 dan Net 1964 dari 1995. Net 1964 menemukan bahwa hanya 3% dari perusahaan-perusahaan teknik yang menggunakan algoritma diskonto. Mayoritas 88% menggunakan heuristik seperti periode pembayaran 67% atau tingkat pengembalian yang tepat yaitu sekitar 21%. Dalam survei Bentley pada tahun 1995 dan 2006, firasat atau intuisi didirikan sebagai faktor kunci. Nah, di sini intuisi sebagai faktor kunci biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, yang dimana mereka mengganti intuisi menggunakan algoritma matematis terhadap keterampilan bisnis dan akal sehat. Intuisi digunakan oleh 28% perusahaan besar, 50% perusahaan besar menengah, dan 63% perusahaan kecil. Kemudian untuk kinerja proyek investasi yang kurang baik merupakan fungsi dari ukuran perusahaan. 8% perusahaan besar, 14% perusahaan menengah, dan 32% perusahaan kecil berkinerja buruk relatif terhadap ekspektasi mereka. Sebaliknya, 10% perusahaan besar dan 14% perusahaan menengah, dan tidak ada perusahaan kecil yang berkinerja baik dalam investasi mereka. Ini menurut survei Bentley pada tahun 1995 dan 2006. Behavioral Investment Appraisal. Perkiraan kinerja investasi harus dibuat berdasarkan asumsi tentang masa depan, yang pada dasarnya tidak dapat diketahui. Jika investor khawatir akan ketidakpastian, maka mereka akan lebih enggan untuk berinvestasi. Sehingga akan ada hubungan negatif antara investasi dan ketidakpastian. Investasi aset tetap adalah tentang masa depan. Kita menunda konsumsi hari ini untuk menginvestasikan uang kita dalam kapasitas produksi untuk masa depan.
yang tidak dapat kita ketahui, sehingga investasi aset tetap diliputi ketidakpastian. Literatur saat ini mengenai bias perilaku dalam investasi, khususnya proyek investasi infrastruktur berskala besar, berasal dari manajemen proyek, yaitu literatur mengenai mega proyek. Pada chapter 14, Behavior Investment Appraisal, ini tertuju pada satu proyek mega besar, yaitu adalah Sydney Opera House yang terletak di Australia. Salah satu contoh yang paling terkenal dari pembengkakan biaya mega proyek, hampir mencapai 1.400% dari anggaran. Sydney Opera House adalah salah satu contoh yang paling terkenal dari pembengkakan biaya mega proyek, hampir mencapai 1.400% dari anggaran. Dalam tinjauan terhadap 258 infrastruktur transportasi besar, Freiberg dan kawan-kawan menemukan bahwa biaya yang tidak diestimasi rata-rata sebesar 20% hingga 45%, sedangkan opera itu melebihi dari 1.400%. Kenapa demikian? Itu banyak alasannya. Lesson learned yang kita bisa ambil dari opera itu menurut manajemen proyek Indonesia dapat disimpulkan bahwa beberapa lesson learned yang penting terkait manajemen proyek, terutama pada proyek besar dengan kompleksibilitas yang tinggi. Yang pertama, sistem kompetisi desain yang tidak komprehensif. Kemudian, set survei yang kurang memadai, ketiadaan batasan dana yang menyebabkan arsitek tidak melakukan balancing atas triple constraints. Kemudian, pelaksanaan konstruksi yang dipaksakan dalam kondisi yang belum siap, tidak adanya project manager yang mengendalikan proyek dengan baik, peran arsitek yang berlebihan, kemudian ada penundaan pembayaran pada arsitek, perubahan desain yang signifikan saat konstruksi tengah berlangsung, penggantian arsitek, ini juga salah satu alasan learn-nya. Kemudian untuk chapter summary pada chapter 14 ini, yang pertama, teori neoklasik tentang keuangan investasi bisnis didasarkan pada gagasan bahwa bisnis memaksimalkan keuntungan dengan meminimalkan biaya sesuai dengan teknologi produksi. Namun, pendekatan ini bermasalah karena tidak memungkinkan adanya bias perilaku dan wawasan lain dari ekonomi perilaku. Kemudian yang kedua adalah gaya pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan tidak terlalu matematis. Kemudian yang ketiga, bukti survei menunjukkan bahwa perusahaan kecil menggunakan teknik yang lebih sederhana seperti periode pengambilan modal dan tingkat keuntungan sederhana, dan perusahaan besar lebih cenderung menggunakan nilai sekarang. Perusahaan besar itu lebih cenderung menggunakan cash flow yang didiskontokan dengan asumsi tertentu. Teknik-teknik yang berbeda ini akan memberikan jawaban yang sama. Jadi antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, mereka memiliki metode yang berbeda. Gitu. Sekian, itu adalah pembahasan chapter 14 dari saya. Sekian dan terima kasih.